Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Arga Praita. Saya duduk di bangku kelas 9 SMP Plus Airlangga. Saya diberi tugas IPS yaitu LKS halaman 39. Saya akan membacakan soal pertama, yaitu 1. Sebutkan trilogi pembangunan pada pemerintah Orde Baru. Stabilitas nasional yang dinamis, menjaga keamanan dan ketertiban politik, ekonomi, serta sosial agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan produksi nasional, investasi, serta pembangunan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemerataan pembangunan dan hasilnya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan pemerataan pembangunan di berbagai sektor wilayah. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan negara maju dan negara berkembang. Tingkat perekonomian. Negara maju memiliki ekonomi yang stabil dan kuat dengan pendapatan per kapita tinggi, industri dan sektor jasa berkembang pesat. Sedangkan negara berkembang, ekonomi masih bergantung pada sektor pertanian dan industri ringan dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah. Tingkat pendidikan di negara maju, sistem pendidikan berkualitas tinggi, tingkat melek huruf tinggi, serta akses pendidikan yang luas. Negara berkembang, pendidikan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, tenaga pengajar, dan angka putus sekolah yang tinggi. Teknologi dan inovasi. Negara maju menguasai teknologi canggih dan inovasi, serta memiliki banyak riset dan pengembangan R&D. Negara berkembang masih bergantung pada teknologi dari negara maju dan inovasi lokal masih terbatas. 4. Kesejahteraan dan kualitas hidup. Negara maju, standar hidup tinggi, fasilitas kesehatan maju, dan harapan hidup lebih panjang. Sedangkan negara berkembang, kesehatan masih menjadi tantangan dan fasilitas medis yang terbatas, dan angka harapan hidup lebih rendah. 5. Tingkat pengangguran dan kemiskinan. Negara maju, angka pengangguran rendah dengan sistem jaminan sosial yang lebih baik. Sedangkan negara berkembang, tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi serta jaminan sosial yang masih terbatas. Soal nomor 3. Sebutkan tahapan repelita yang dilakukan pada Orde Baru. 1. Repelita pertama yaitu tahun 1969 sampai 1974. Pembangunan infrastruktur dan dasar dan peningkatan produksi pangan. Pembangunan sarana transportasi listrik dan irigasi, penguatan sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. 2. Repelita tahun 1974 sampai 1979. Fokus pada industrialisasi tahap awal dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pengembangan industri yang mendukung sektor pertanian, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan. Repelita ketiga tahun 1979 sampai 1984. Fokus pembangunan, diverifikasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pengembangan industri non-migas, penguatan kesenjangan antar wilayah. Repelita keempat tahun 1984 sampai 1989. Fokus pembangunan, penguatan industri dan swasembada pangan, meningkatkan sektor industri sebagai penggerak ekonomi, memperkuat hasil pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan. Repelita kelima, fokus penguatan ekonomi nasional dan peningkatan ekspor, mendorong sektor industri berbasis ekspor, peningkatan daya saing industri nasional. Repelita keenam tahun 1998 sampai 1999. Tidak selesai akibat krisis ekonomi 1998. Fokus pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan sektor ekonomi berbasis teknologi namun terhenti akibat krisis ekonomi dan kejatuhan Orde Baru pada 1998. Saya akan membacakan soal keempat. Sudahkah negara Indonesia menjadi negara maju? Berikan alasannya. Menurut saya belum, karena ketimpangan sosial dan ekonomi
Masih ada kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Beberapa wilayah masih memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Serta kualitas pendidikan dan SDM masih perlu ditingkatkan. Tingkat pendidikan dan inovasi di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara maju. Sistem pendidikan dan riset masih perlu diperkuat untuk bersaing secara global. Ketergantungan pada sumber daya alam, ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti batu bara, minyak sawit, dan gas alam. Negara maju umumnya memiliki ekonomi berbasis industri dan teknologi yang lebih kuat. Infrastruktur dan teknologi masih berkembang. Meskipun pembangunan terus dilanjutkan, masih ada banyak daerah yang belum memiliki akses transportasi dan telekomunikasi yang setara dengan negara maju. Pengembangan teknologi inovasi masih tertinggal dibandingkan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman. Kesimpulannya, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan beberapa kemajuan dalam infrastruktur serta industri, statusnya masih negara berkembang untuk menjadi negara maju. Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita, kualitas SDM, teknologi, serta mempercepat industrialisasi berbasis inovasi. Saya akan membacakan soal terakhir, yaitu soal ke-5. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan output barang dan jasa. Biasanya diukur melalui produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB). Fokus utama dari pertumbuhan ekonomi adalah aspek kuantitatif serta kenaikan pendapatan per kapita dan output produksi. Pertumbuhan ekonomi menekankan peningkatan produksi dan pendapatan tanpa memperhatikan distribusi pendapatan atau perubahan struktur dalam perekonomian. Sedangkan pembangunan ekonomi mencakup proses yang lebih luas dan berkelanjutan yang tidak hanya melibatkan peningkatan pendapatan per kapita tapi juga perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan sosial suatu negara. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk aspek-aspek pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pemerataan distribusi pendapatan, akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Pembangunan ekonomi bersifat kuantitatif dan menekan perbaikan dalam berbagai sektor. Sekian, terima kasih dari saya. Maaf jika kata-kata saya menyinggung atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.